Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana hari ini Anda? Semoga sehat selalu. Begitu juga dengan teman-teman Anda ya, atau siswa-siswa anakku dimanapun Anda, semoga sukses dan sehat selalu. Sebelum belajar dengan saya pelajaran PDTO, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat ya dan berguna. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi yang selanjutnya ya, yaitu SST atau Special Service Tool, dimana untuk mempelajari ini berarti Anda syaratnya harus sudah paham tentang hand tool, supaya nanti Anda tidak merasa bimbang mana yang hand tool dan mana yang SST gitu. Jadi di sini persyaratannya harus betul-betul sudah menguasai hand toolnya. Jadi kita bisa mempelajari bab tentang SST ini ya. Untuk mempelajari SST ini emang banyak ya, masing-masing perusahaan itu mempunyai SST masing-masing. Secara ini kita mempelajari ya, atau SST nomor 1, piston ring kompresi. Ini gambarnya lihat di PowerPoint, saya gambarkan ya. Dimana alat ini terdiri dari lembaran baja ya. Terus ini adalah untuk mengencangkan dan mengendorkan, yaitu apa? Ya, ini biasanya kunci L ya. Yang fungsinya digunakan untuk menekan ring piston pada saat pemasangan piston atau pengganti piston. Ring piston atau piston baik perbaikan maupun pengganti komponen tersebut. Dimana sini piston dimasukkan piston ring kompresi ini, setelah itu dikencangkan. Nah, tentu ya, yang akan piston dipasang itu di mana? Di blok mesinnya yang sudah siap ya di sini. Nah, ini tentu piston itu dimasukkan ke sini. Dan akhirnya setelah lurus ya, dikasih sedikit oli untuk melumasi supaya tidak serat. Nah, kita harus menggunakan alat yang lain, yaitu palu ya. Palu tentu ya, bisa palu karet ataupun gagangnya ya, gagangnya palu itu sendiri ya, biasanya dipakai yaitu gagangnya ya kayu, nggak begitu keras ya. Jangan di dengan besinya atau dengan palu konde ini. Nah, ini akan merusak si piston itu sendiri. Nah, diluruskan, jangan sampai batang pistonnya itu tidak miring gitu. Ini harus lurus betul-betul cara penggunaannya. Ya, SST yang kedua sekarang yaitu tang ring expander ya, dimana ini yang berfungsi ya, merupakan alat layanan khusus yang berfungsi untuk memudahkan saat melepas dan meningkatkan atau mengganti ring piston. Jadi ini ya, pistonnya ininya nih. Di sini ada 3 ring ya. Ring oli, ring kompresi ya. Nah, ini pakai alat ini ya. Nah, ini kamu lihat ya, Anda bisa lihat ini pistonnya ya, ini ya. Dengan cara ini dia fungsinya. Biasanya ya karena apa diganti? Ya karena sudah haus ya. Hausnya kenapa ya? Hausnya ya karena bisa juga gesekan yang tidak terlumasi atau olinya yang sudah tidak bagus. Nah, itu.
Oke, yang ketiga, SST yang ketiga yaitu oli filter coir ya. Ini Anda bisa lihat di PowerPoint ada 1, 2, 3, 4 ya, alatnya ada 4 macam, tapi fungsinya sama. Yang fungsinya adalah untuk melepas dan memasang filter oli. Filter olinya di mana letaknya? Di mesin. Mesin mobil biasanya nempel. Nah, ini biasanya diganti semua ya, dengan tempat-tempatnya. Itu aja. Nah, SST yang keempat yaitu valve filter, mana Anda bisa lihat alatnya ini 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 ini ya sama sebenarnya fungsinya, yang digunakan untuk melepas dan memasang spring valve. Dan kedudukannya di mana? Ya di kepala silinder. Kepala silinder ini tentu fungsinya adalah untuk melepas dan memasang sistem katup. Nah, ini ya nanti Anda harus bisa tahu, karena ini pegasnya agak keras, jadi harus menggunakan alat ini. Nah, itu kenapa harus diganti katup ya, berarti ya sudah mengalami kebocoran. Apa? Kompresi. Bisa dari mana? Dari sini ya, dari celah-celahnya antara packing kepala silinder dengan blok. Nah, itu kompresinya keluar dari situ, maka mobil itu bisa boros dan tidak ada tenaganya. SST kelima adalah lever katup, yang mana ini kamu lihat alatnya ya. Fungsinya adalah untuk memegang dan memutar katup engine sehingga masuk ke dalam dudukannya. Dudukannya yang mana? Di sini tentunya di kepala silinder ya. Nah, ini alatnya, SST-nya. Di sini ada tutup penghisap, ada gagang kayunya, ada selongsongnya, atau ini piringan cekungnya, ini pemegang karetnya. Nah, ini sebenarnya alat ini sesuai dengan tadi SST yang keempat, karena sudah dibuka katupnya ya, maka ini alatnya yang untuk memperbaiki katupnya itu di mana? Di sini, di kepala silinder ini gitu loh. Nah, ini tentu dimasukkan ke sini, dites ya katup bocor atau tidaknya, pakai bensin. Setelah pakai bensin dimasukkan, lama dikit lah. Nah, baru ini diangkat lagi, atau di mana dilihat yang netes itu. Nah, ditandain. Setelah ditandain baru kita masukkan lagi, dikasih ambril, disekur, diputar-putar. Nah, udah merasa kamu yakin ya katupnya sudah tidak bocor, dites lagi. Ternyata kalau tidak netes berarti sudah tidak bocor ya. Nah, di sini alatnya yang untuk mengetes ya. SST yang keenam adalah camshaft lock holder ya, untuk memegang camshaft puli pada saat mengencangkan atau mengendorkan baut camshaft puli. Nah, ini SST-nya. Ini di komponen mobilnya adalah di pulinya. Puli ini ya tentu untuk memegang atau mengencangkan baut atau mur puli. SST yang ketujuh yaitu crankshaft timing gear ya, berfungsi untuk memasang crankshaft timing gear. Nah, tentu ini kalau ini ya tentu sudah overhaul ya. Nah, dia untuk memasang gigi timing di sini ya. Nih, ini alatnya seperti ini. Nah, ini ya supaya tidak bergerak ya, tetap alatnya harus pakai SST ini. SST yang ke-8 yaitu puli renover, fungsinya untuk melepas puli ya. Nah, ini alatnya. Puli ini gitu kan. Nah, melepas puli ini apabila akan dilakukan overhaul ya. Nah, ini di samping puli bisa juga dia untuk melepas di diferensial, yaitu melepas relase bearing ya nih. Nah, ini berarti alat ini bisa digunakan atau bisa berfungsi dua lah ya, berdua, untuk puli dan untuk melepas relase bearing yang ada di diferensial. SST yang ke-9 pengarah kopling atau clutch gate tool ya, ini alatnya.
alatnya, SST-nya, alat penggerak kopling digunakan untuk meluruskan hubungan plat kopling dengan bos atau bantalan spigot engine sehingga poros masuk transmisi dapat masuk atau dipasang dengan mudah ya. Nah ini biasanya kan kalau plat kopling sudah dipasang ya di flywheel, nah ini diluruskan dulu supaya nanti baru bautnya dikencangkan ya. Itu aja alatnya untuk itu. 10 SST Cloud Pilot Aligner. Nah ini juga sama ya dengan yang SST nomor 9 tadi, berfungsi untuk memudahkan memasang kopling dan input sub transmisi ke cloud disk sudah tertutup koper. Nah ini diluruskannya, ini plat koplingnya, ini flywheelnya, nah ini kopernya. Nah ini tentu biar lebih lurus lagi ya, ini nih ya alat. SST yang ke-11 bearing filter, dimana bearing ini khusus didesain untuk melepas bantalan yang berada pada posisi tidak dapat dijangkau oleh kaki puller biasa. Bantalan ini didapat dilepas dengan cara memasang bearing spiller sedemikian rupa sehingga dapat memisahkan bantalan ini. Nah ini alatnya ya. Nah ini tentu ini ya SST bearing spillernya SST 12, yaitu pitman arm puller yang berfungsi melepas pitman arm pada sistem kemudi. Ini Anda bisa lihat SST-nya ya. Nah ini sistem kemudi ya, setir ya. SST yang ke-13 steering wheel puller. Nah ini sudah mulai SST untuk melepas roda kemudi ya, maksudnya SST yang ke-14, dimana Anda bisa lihat puller T-rod yang berfungsi untuk melepas T-rod. Nah Anda harus tahu juga di mana komponennya. Ini biasanya T-rod ini di bawah sistem kemudi, letaknya dekat posisi sistem rem depan ya. Nah ini Anda bisa melihatnya. Nah ini dengan menggunakan SST ini, T-rod ini bisa dilepas. Kalau menggunakan kunci-kunci yang lain ini agak susah ya, tidak bisa dilepasnya. Untuk SST yang ke-15 yaitu spring pin remover, berfungsi untuk melepas pengunci transmisi. Nah ini apabila Anda nanti ada trouble di sistem transmisi, alatnya seperti ini ya, SST-nya. Nah ini ada pinnya. Nah ini dengan menggunakan ini SST ini, pin yang ada di transmisi bisa dilepas ya. Tentu ya ada bantuannya ya, menggunakan palu ya. SST yang ke-16 wheel pin remover ya, Anda bisa lihat SST-nya seperti ini yang berfungsi untuk melepas baut roda. Baut roda ini maksudnya biasanya ya di sistem as itu ya ada baut untuk memegang roda ya. Karena patah sih oke bisa lepas, tapi kalau seandainya baut untuk memegang rodanya sudah aus atau slack, nah inilah harus dilepas atau harus diganti. Maka alat ini digunakan ya. SST yang ke-17 alat penyetel sepatu rem ya. Kamu bisa lihat alatnya seperti ini, posisinya remnya ini ya. Dan berfungsi alat menyetel sepatu rem, mana biasanya sepatu rem ini disetel untuk ditinggi dan direndahkan. Maksudnya ketinggian ya tidak
bisa muter juga ya rodanya, atau kerendahan ya sulit untuk ngerem. Itu alatnya ya. SCT yang ke-18, pembuka pegas balik sepatu rem. Bisa Anda lihat ya, masih tetap di sistem rem, berfungsi membuka pegas pembalik sepatu rem. Kok ada pegasnya pembalik? Ya, setelah dilakukan pengereman maka pegas itu ya mengembang, dan setelah itu dia posisi remnya dilepas, berarti sepatu rem ini kembali ke posisi semula ya. Untuk SST 19 pengganti pegas sama ya, masing di sistem rem. Kamu bisa lihat alatnya seperti ini yang berfungsi mengganti pegas pembalik sepatu rem ya. Pegas diganti ya untuk apa ya, biasanya pegasnya sudah lemah ya. Kalau lemah akan membahayakan atau tidak bisa membalik waktu setelah dilakukan pengereman. Untuk SST 20 membuka pegas penegang sepatu rem, masing di sistem rem ya. Anda lihat alatnya, kok ada pegas penegang sepatu rem ya. Sepatu rem itu akan duduk di tempat posisinya di bracket sistem rem apabila digunakan atau ditekan oleh pegas sepatu rem ini ya. Nah, itu ada alatnya untuk membuka pegasnya itu. SST 21 yaitu vacuum servo spanner weight, fungsinya membuka booster rem dan menarik booster. Nah, Anda bisa lihat ya di PowerPoint-nya, alatnya seperti ini. Untuk SST yang ke-22 yaitu servo unit spot plat yang berfungsi memegang booster rem. Nah, tadi juga masih tetap ya, yang atas di booster rem ya. Alatnya seperti ini ya, untuk menservis sistem booster rem. Untuk SST yang ke-23 differential flag holder yang berfungsi menahan flag pinion agar tidak berputar saat dilepas. Nah, ini supaya diferensialnya waktu nanti dilepas atau dalam pengadaan pembongkaran ini, maka pegang oleh alat ini, SST ini, supaya tidak berputar ya, untuk proses selanjutnya dalam praktek atau memperbaikinya. SST yang ke-24 sliding hammer ya. Sliding hammer ini berfungsi untuk melepas dengan cara memukul komponen, yang mana posisi untuk memukul komponen tersebut tidak dapat dijangkau ya, atau tidak dicapai dengan menggunakan palu atau hammer gitu loh. Nah, maka dia digunakan ini ya. Contohnya ya, ini biasanya di pen pada suspensi depan daun, atau juga di waktu pelepasan poros as belakang ya, untuk praktek atau melepas diferensial. Ini pasti porosnya itu dilepas dengan alat ini ya. Berarti ada fungsinya ya seperti untuk itu ya. Oke, terima kasih ya, sudah selesai dalam penyampaian materi PDTO masalah SST ini ya. Emang sebenarnya banyak SST itu, cuman waktu dan ininya ya disesuaikan oleh saya. Adapun kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.